Nggak semua hal buruk terjadi di 2020. Adanya pandemi, resesi, mungkin justru menghadirkan smartphone terbaik yang pernah ada. Xiaomi Mi 10T Pro. Bayangkan jika saya jadikan kalimat tersebut untuk pembuka smartphone dari grup BBK. Seporak-poranda apa kolom komentar di bawah? Hadirnya pandemi yang ditemani sama resesi tentu mengubah target dan ekspektasi beberapa brand smartphone di Indonesia. Diskon HP di 2020 tuh bertebaran sob. Mau Vivo, Oppo, bahkan Samsung seri M juga terlihat menarik banget. Tapi nggak ada yang ngasih price to spec paling gila dari Xiaomi. Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh dijual dengan harga Rp6.999.000 aja. Oke, saya ulang. Snapdragon 865, RAM 8GB, 256GB storage, 144Hz. Semua ini di harga Rp6.999.000 aja. Sangat impresif. Secara tampilan terlihat mewah. Ya, meski nggak kerasa original sih. Finishing mirip Huawei P-Series, setup kamera ngingetin saya sama Vivo. Tapi dia ini tuh pakai Gorilla Glass 5 depan belakang dan frame aluminium. Casing bawaan aja yang menurut saya nggak banget. Terlalu nutupin warna keren dari HP ini dan tulisan Xiaomi yang gede kayak baliho calon gubernur. Cuman ini selera ya. Saya sih lebih memilih melindungi smartphone ini tuh pakai skin dari Exacode. Feel premium tetap kerasa dan makin keren menurut saya. Kalian bisa cek Instagramnya Exacode di link di deskripsi di bawah. Pakai HP ini selama seminggu lebih, saya malah lebih sering pakai HP ini buat sosmed, baik Instagram ataupun Twitter. Kenapa? Karena ada Teh Debbie Permata pas buka bukan. Karena terasa sangat responsif layarnya. Nggak cuma scrolling Instagram dan Twitter aja, tapi animasi transisi, respons layar, dan multitaskingnya tuh semua tuh enak sob. Nah, ini dia layar 144Hz tuh buat ini, tapi ini harus dikombinasikan sama SoC yang ngebut, RAM yang cukup, dan storage yang ngebut juga ya. Untungnya Xiaomi itu ngasih itu semua di smartphone ini, Snapdragon 865 dan UFS 3.1. Nggak ada slot SD card karena ya tentu kehadirannya malah bisa bikin user experience yang ngebut ini tuh jadi terhambat. Anda suka stalking Teh Debbie ya? Iya dong. Kayak Anda tidak saja. Istri tahu? Enggak. Oh gitu. Kenapa nggak dikasih tahu? Kamu nggak jujur sama istri? Sebel banget deh. Sebel banget deh. Saya latihan untuk roasting Anda nanti di podcast. Sebel banget. Keluhan saya di user experience ini cuma satu dan kayaknya sobat ya udah tahu ya, yaitu notifikasi dari aplikasi Get Apps yang banyak banget. Bisa dimatiin, tapi ya ini adalah user experience yang Xiaomi ingin para usernya ngerasain terlebih dahulu. Snapdragon 865 adalah SoC yang paling ngebut yang tersedia untuk saat ini sebelum Snapdragon 888 datang. Jadi ini bukan hal yang bisa dikeluhkan. Buat main game masih enak, walau posisi speaker yang di bawah ini tuh bakal sering ketutupan sama tangan. Meski nggak pakai embel-embel HP gaming, Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh cocok buat kamu yang suka main game. Layar refresh rate tinggi, SoC kenceng, dan baterai 5000 mAh yang tahan lama loh. Sangat mudah untuk dapetin screen on time di atas 10 jam untuk pemakaian standar. Kalau dipakai main game dan streaming video ya masih dapat 9 jam screen on time. Jadi bisa digaransi lah ini HP akan tahan seharian. So, bisa dilihat spek bagus, nggak nanggung, tapi harganya kok bisa segini ya? Saya cuman bisa nemu dua hal yang membuat Mi 10T Pro ini tuh bisa punya harga yang terjangkau. Tiga sih, sama iklan, tapi ya udah pada ngerti lah ya. Oke, kenapa bisa terjangkau adalah yang pertama, panelnya ini tuh nggak kayak flagship pada umumnya. Dia itu pakai panel IPS, yang artinya bukan IPA, nggak bisa jadi insinyur. Nggak gitu ya, nggak gitu ya. Anda mendiskreditkan anak IPS. Hati-hati Anda ini. Anda tuh kok hari ini cukup ofensif ya, saya perhatikan. Oke, dia pakai panel IPS yang artinya warna hitam akan terlihat agak abu, nggak segonjreng dan seterang AMOLED, dan nggak bisa disisipin fingerprint di bawah layar. Untungnya buat saya, fingerprint konvensional yang ada di samping ini adalah pengganti yang sama baiknya, nyaman dan responsif. Nggak kayak gebetan gitu, udah nyaman, chat kagak dibales. Anda jangan mendiskreditkan gebetan ya. Kenapa? Enggak lanjut. Saya agak ngeri kalau ngomongin gebetan. Mau diceritain yang itu. Basi. Lo dong sih Bang, rasa basi. Kita masih lucu, Pak. Ya, kan kita kan sukanya cewek beneran, Bal, nggak kayak kamu. Yang kedua adalah kamera.
Oke, mari kita obrolin kameranya dengan baik-baik. Ya, istri nelpon, bentar. Halo, Assalamualaikum Bunda. Pak Andi lagi ngapain? Papa Andi lagi syuting, Nak. Oh, syuting. Syuting itu apaan sih, Pak Andi? Syuting itu lagi kerja, Nak, yang jadi bikin video itu loh. Oh, gitu, dadah. Ya ada, Assalamualaikum. Yang ngajarin anak-anak random ini siapa sih sebenarnya? Cuma nelpon gitu dong. Ini ada apa sih dengan hari ini? Buat foto-foto dengan objek yang punya jarak sekitar di atas 2 meter, hasilnya tuh bagus dan cukup detail. HDR juga oke lah. Langit biru, sebiru laut yang menunggu senja. Anjir, indie. Tapi kalau objeknya deket, ini tuh terlalu bokeh. Jadi detail tuh kayak cepet banget hilang dan cepet ngeblurnya. Ini problem dari sensor 108 megapiksel ini emang. Kita temukan hal yang sama di Samsung S20 Ultra, Mi Note 10, Find X2 Pro, dan lain-lain. Buat saya yang suka foto kucing, yang pas fokusnya tuh cuma di muka, di sekitarnya tuh perlahan tuh ngeblur gitu. Coba bandingin sama iPhone 12 Pro Max saya. Kelihatan kan bedanya? Mungkin inilah kenapa dia tuh ngasih lensa makro 5 megapiksel, tapi di lensa makro ini ya akan terlihat penurunan kualitas. Sekali lagi, jangan salah paham, saya nggak bilang kameranya jelek. Kamera Mi 10T Pro ini tuh bagus buat harganya. Tapi apakah sekelas dengan flagship masa kini? Ya belum. Atau lebih tepatnya standar kamera flagship yang meningkat sih karena iPhone 12 series ini. Fitur-fitur unik juga mulai dijual Xiaomi ya buat bikin video atau foto kayak begini. Strategi yang sama kayak Oppo ya kalau saya lihat. Jadi jual fitur built-in di kamera bawaan. Which is nice sih karena anak muda sosialita tuh suka sama fitur yang kayak begini. Mode 108 megapikselnya juga seru banget buat dipakai. Detail di foto tuh jadi terlihat. Dan kalau mau crop foto tuh jadi nggak akan terlalu kehilangan detail. Low light-nya ya tentu masih terhitung oke ya. Cukup lah buat hunting foto malam. Selfie-nya cukup bagus. Foto bokeh juga hadir dan rapi. Ultra wide ada dan hasilnya ya cukup bikin saya happy. Karena saya tuh suka foto-foto bangunan kayak begini. Overall, sekali lagi, saya akan bilang sektor kameranya bagus buat harganya. Buat videonya bisa ngerekam sampai resolusi 8K. Sampai saat ini saya masih ngerasa resolusi ini tuh cuman buat flexing aja gitu, power SoC Snapdragon. In real life, menurut saya tuh belum kepake. Saya tuh lebih suka pakai resolusi 4K 30 fps-nya karena sangat smooth hasilnya. Menurut saya fungsi dari 8K ini tuh sebenarnya ya buat bantu stabilize aja. Naik sepeda di depan komplek dengan pegang satu tangan tuh hasilnya smooth. Tapi kalau naik ke 4K 60 fps dia akan kehilangan stabilization-nya ya. Jadi, jika sobat selama ini tuh pakai Android kelas tengah, saya ngerasa ini adalah smartphone yang tepat buat menikmati fitur-fitur flagship. Smartphone-nya sendiri udah oke, ditambah harganya yang cuma 7 juta pas. Agak no-brainer sih. Gak ngerti arti no-brainer, sob. Kagak ngotak artinya, sob. Bahkan kalau budget sobat nggak sampai segitu, ada versi tanpa Pro-nya yang anehnya cuman beda finishing bagian belakang dan resolusi kameranya yang cuman 64 megapiksel. Sisanya sama persis. Dan dua perbedaan tadi hanya dihargai 1 juta sama Xiaomi. Agak sehat emang nih Xiaomi nih. Luar biasa. Oke, kita tutup dengan pantun. Jalan-jalan lewat tol Cipali. Cakep! Di rest area makan ikan. Cakep! Mau beli? Silahkan. Cakep! Salah gue. Jadi kangen Teh Debbie. Iya.